Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di sebelah gua udah ada kartu grafis paling mahal saat ini ya, yaitu adalah RTX 3090 Ti. GPU ini sebenarnya udah rilis dari bulan Maret 2022 kemarin secara global. Tapi masuk Indonesianya tuh kalau nggak salah agak-agak telat sebulan atau 2 bulan gitu deh. Jadi di April atau di Mei, tergantung dari vendor partnernya ya, dari brand partnernya. Dan gue juga di sini baru aja kedapetan dari Gigabyte, yaitu adalah Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC. Sekarang ini Gigabyte kayaknya untuk 3090 Ti nggak banyak bikin varian sih gue lihat-lihat. Jadi kemungkinan besar yang stoknya agak banyak juga versi Gaming OC ini aja. Karena untuk versi Aorus itu setahu gue adanya bahkan di versi Waterforce. Gue belum lihat sih, tapi ada kayaknya di Indonesia yang jual versi Waterforce-nya juga. Tapi kebanyakan yang ini pokoknya. Cuma sebelum kita bahas modelnya, kita kenalan dulu deh dengan RTX 3090 Ti itu sebenarnya seperti apa? Sebaru apa sih si RTX 3090 Ti ini? Jadi GPU ini sebenarnya punya kode NAND yang sama seperti RTX 3090, yaitu GA102 dengan jumlah transistor 23.800 juta dan juga menggunakan fabrikasi 8 nanometer dari Samsung. Ya, dengan jumlah transistor yang sama ternyata Nvidia masih bisa nyelipin 2 SM unit lagi, yang berarti RT-Core juga bertambah 2, Tensor Core meningkat dari 328 jadi 336, dan CUDA Core menjadi 10.752. Jadi sepertinya gap antara si RTX 3090 non Ti dan juga versi Ti-nya sepertinya kali ini nggak begitu jauh, berbeda dengan versi Ti sebelum-sebelumnya, di generasi sebelumnya. Maka dari itu, Nvidia juga kayaknya mau pakai cara lain untuk nge-push si RTX 3090 Ti ini biar jadi kelihatan lebih kenceng lagi. Jadi bukan melalui konfigurasi GPU-nya. Karena ya penambahan 2 SM unit tentunya itu bukan jumlah yang besar sih. Solusi lainnya agar RTX 3090 Ti bisa lebih jos lagi ya tentu dengan cara naikin power. Karena mungkin transistor udah nggak muat buat diselip-selipin lagi kali ya. Maka dari itu 3090 Ti punya rating power di 450 watt cuy. Ya, power supply kentang kalian tidak akan cukup lah pokoknya. Ditambah lagi RTX 3090 Ti itu udah menggunakan colokan power yang berbeda. Dia di sini menggunakan konektor PCIe Gen 5 16 pin direct. Kenapa dinamainnya 16 pin? Karena kalau kalian lihat itu di atas 12 pinnya itu sebenarnya ada beberapa pin lagi yang kecil-kecil, ada 4 pin, makanya disebutkan kalau ini adalah 16 pin. Sebenarnya sih PCI Express di GPU ini masih PCIe Gen 4, tapi sepertinya Nvidia mulai coba memperkenalkan konektor baru ini lewat 3090 Ti. Kalau kalian lihat kabel power supply yang gue pakai ini emang power supply yang gue pakai udah punya konektor PCIe Gen 5. Kebetulan Gigabyte juga sekalian ngirimin nih buat ngasih contoh juga, ada di power supply Gigabyte Ultra Durable Gold 1000 watt yang emang udah disiapkan khusus kabel modular yang direct punya 16 pin sekaligus seperti ini. Sebenarnya kalian masih bisa menggunakan konverter, tapi tentu akan jauh lebih baik tanpa konverter seperti ini. Jadi agak rumit ya 3090 Ti. Konfigurasi nggak jauh dari 3090, power dinaikin 100 watt, dan perlu konektor next gen di power supply. Memang sih levelnya tuh udah beda banget deh pokoknya. Ini tuh udah made for Sultan, made for Kaisar. Nggak cuma power sebenarnya, salah satu caranya lagi dari Nvidia adalah nge-push memorinya. Iya, GDDR6X di sini emang sama-sama 24 GB, tapi di 3090 Ti ini punya speed 21 Gbps defaultnya. Itu juga mungkin sebabnya, kalau bisa kalian lihat di sebelah gua ini, RTX 3090 Ti itu kelihatannya bongsor banget, gede banget. Kita nggak mungkin temuin deh 3090 Ti dengan bentuk yang ramping. Kalau dicolok ke motherboard mini ITX kayak gini, abis tuh motherboard kayak nggak kelihatan sama sekali ya. Sistem pendingin pun dibikin agak terbuka dan minim gimmick di sini. Ya mau gimana lagi, cooling ini harus fokus ngelepas panasnya cuy. Secara 450 watt ditambah lagi GDDR6X yang di-push ke 21 Gbps. Ini udah bukan 2,5 slot lagi dah. 4 slot ekspansi bisa kemakan cuma sama VGA card ini doang. Edan gak tuh? Jadi kurang lebih segitu ya overview-nya dari RTX 3090 Ti mengenai ada konektornya apa aja lah segala macam. Kalian bisa lihat langsung lah linknya ya, gue taruh di kolom deskripsi kalau memang
kalian mau ngelihat overview-nya lebih lanjut, padahal ya tinggal cek aja di website. Kita langsung ke bagian performa. Dan untuk testbed yang gue gunakan kali ini, gue akan menggunakan testbed dari Intel dengan Intel Core i9 12900K. Motherboard yang gue gunakan adalah Z690i Aorus Ultra DDR5. GPU-nya GeForce RTX 3090 Ti Gaming OC dari Gigabyte. Power supply Gigabyte Ultra Durable Gold 1000W. Memori GeForce Delta RGB 2x16GB DDR5 6400 MHz. Lalu ada Samsung 980 Pro 500GB plus NVMe eksternal 2TB. Asli, sejujurnya gue ngerasa aneh banget VGA card ini dipasang di Mobo mungil kayak gini. Cuma Gigabyte nyediain, katanya pasang aja nggak apa-apa, jadi ya udah lah ya. Sekalian juga dah nunjukin ini motherboard kecil-kecil cabai rawit kok. Cuma ya kalau mau build 3090 Ti ke mini ITX kayak begini sih rasanya sulit ya. Gue juga nggak akan compare performance di sini ya, karena udah jelas pasti 3090 Ti OP gitu, udah pasti bakalan paling kenceng di antara semuanya gitu. Jadi sebenarnya nge-compare pun untuk ngasih jarak seberapa gitu, karena mau bagaimanapun semahal apapun ya ini memang udah kelas yang paling tinggi gitu. Kayaknya soal harga pun kaisar dan sultan di sana kayaknya udah nggak peduli juga harganya berapa. Ya seenggaknya ini adalah GPU paling kenceng saat ini sebelum RTX 40 series muncul ya. Yang nggak tahu dipending sampai kapan, mungkin tahun depan. Oke, 3D Mark Firestrike gue mendapatkan graphics score di 49.000. Ya ini kalau misalkan gue geser power limit aja ini nyentuh 50.000 udah pasti. Kenceng banget. 3D Mark Firestrike Ultra gue dapetin skor di 13.900. Lagi-lagi kenceng banget ini 3090 Ti. Lalu 3D Mark Time Spy gue dapetin skor di 21.000. Buset, 3D Mark Time Spy 21.000. Time Spy Extreme 11.200. Kalau kalian geser power limit OC lagi tipis-tipis juga 12.000 udah pasti nyampe. Lalu selanjutnya Port Royal di sini untuk kemampuan ray tracingnya bahkan mencapai angka 14.500 lebih. Dipakai editing video untuk playback tentu ini akan patah-patah. Semisal VGA cardnya dicabut ya. Jelas nggak bakalan patah-patah lah ya. Ini mau kualitasnya kayak gimana pun, RAW 8K juga sebenarnya dimakan aja sih. Tapi gue cuma punya RAW 4K karena nggak punya kamera RAW. Untuk ekspornya, untuk project 4K ini diekspor ke 4K lagi hanya memakan waktu 52 detik untuk video 2 menit 29 detik. Sementara kalau Full HD itu dia 30 detik aja udah beres di ekspor videonya. Buset, cepet banget ya. Stress test gue jalanin juga dengan Firestrike Ultra looping, dan di sini GPU temperatur maksimum loadnya itu ada di angka 66,8 yang berarti ini cukup adem. Dan surprisingly, coolingnya sanggup menahan TDP 450 Watt ini, dan bahkan suhu dari GDDR6X-nya bisa dibilang sangat adem. Biasanya full load bisa melepuh di 100 derajat itu GDDR6X. Kita sekarang masuk ke benchmark gaming, akan ada dua resolusi yang bakalan gue masukin, yaitu adalah Full HD dan juga 4K. Kenapa ada Full HD? Karena biasanya untuk kartu grafis yang memang super high end seperti ini, yang kencengnya paling kenceng banget kayak begini, itu biasanya agak-agak mager di resolusi rendah dan jadinya bakalan CPU bound banget. Jadi gue mau lihat sebenarnya 3090 Ti kayak begitu juga atau enggak. Kalau 1440p gue nggak masukin karena kayaknya tanggung. Abis itu 4K aja sekalian, karena memang sepertinya kartu grafis ini ya dibikin untuk 4K mentok kanan semuanya gitu. Oke, game pertama ini adalah Far Cry 6 dengan preset Ultra dan juga DLSS FSR. Oke, untuk resolusi Full HD, rata-rata itu gue dapetin di 113 FPS dengan 1% minimum di 100. Resolusi 4K-nya itu 91 rata-ratanya dengan 1% minimum di 85. GPU begini emang enaknya buat 4K. Kalau Full HD dia loadnya kayak santai-santai aja gitu dan jadinya CPU bound seperti yang gue sebutkan sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Gue menggunakan preset Ultra juga, DLSS-nya gue hidupin quality dan ray tracing-nya Ultra. Ya pokoknya mentok lah semua di sini settingnya ya. Resolusi Full HD rata-rata FPS gue dapetin 176 FPS dan juga 1% minimum di 131. 4K-nya bisa dapetin di 96 rata-ratanya dan 1% minimum di 79. Kalau kalian nyaman dengan DLSS Performance, 4K 120 ini bakalan nyampe. Lalu game baru nih, yaitu adalah Deathloop. Gue menggunakan preset Ultra dan menggunakan DLSS Quality juga. Resolusi Full HD dapet di 182 rata-rata FPS ya, dan 1% minimum di 125. 4K juga ini sebenarnya kalau turunin DLSS-nya ke performance sebenarnya bisa ngejar 4K 120 Hz ya. Tapi di sini kalau misalkan pakai quality masih di 108. Death Stranding gue menggunakan preset Very High karena mentoknya memang ini, dan DLSS-nya gue menggunakan quality. Resolusi Full HD gue dapetin di 201 ya untuk game AAA 201. Sekali lagi 201. Ini kayak main CS:GO ya rasanya. Lalu resolusi 4K-nya itu rata-rata FPS di 147 mau 4
4K 144Hz juga bisa disikat. Dan DLSS-nya quality gitu, mendekati native bahkan lebih bagus dari native kualitasnya. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Gue menggunakan preset Ultimate dengan DLSS quality juga. Rata-rata FPS yang gue dapetin di sini untuk Full HD adalah 185. Lalu untuk resolusi 4K-nya gue dapetin rata-rata di 118 FPS dengan 1% minimum di 91. Lagi-lagi kalau mau DLSS-nya diturunin dikit ke performance, itu ngejar 4K 120 udah pasti bisa ya. Lalu nih, semisal kalian mau ngincer monitor 500Hz yang baru aja dirilis sama Nvidia ya, itu kalian udah bisa, semisal kalian GPU-nya pakai ini. Karena main Valorant itu dapetin rata-rata FPS di 520 untuk resolusi Full HD. Anehnya, resolusi 4K ini malah lebih tinggi, entah kenapa ya, setelah gua tes. Dapat di 530. Ini mungkin disebabkan karena GPU load-nya bakalan lebih tinggi di resolusi 4K dan santai-santai aja gitu GPU ini untuk ngehandle resolusi Full HD. Oke, kita sampai di bagian harga dan juga kesimpulan untuk GeForce RTX 3090 Ti. Ya, mau gimana pun 3090 Ti ini adalah GPU terkencang saat ini. Bahkan 6950 XT dari Radeon pun sepertinya akan sulit untuk ngejar performanya, terutama semisal menggunakan ray tracing. Cuma masalahnya 6950 XT itu punya harga hampir setengahnya dari ini. Dan ini hampir 2 kali lebih mahal karena ada di angka 40 jutaan untuk harganya. Ya mahal, tapi nggak boleh protes karena memang GPU ini made for Sultan, made for Kaisar. Wattnya juga gede banget, jadi 450 watt. Ya tapi nggak boleh protes, masa Sultan protes bayar listrik. Terus ini GPU kalau buat gaming juga lebih enak untuk 4K. Di Full HD kayak males-malesan, mager gitu karena beban banget ke CPU-nya nanti. Buat urusan lainnya semua udah serba kencang lah, no debat ya. Ingat sekali lagi, rekomendasi power supply yang udah ada PCIe Gen 5 untuk konektornya ya, meskipun ada konverter ke konektor PCIe sebelumnya. Dengan membeli GPU ini, gak akan menutup hasrat tim mendang-mending bersuara pastinya. Meskipun ini udah kasta tertinggi, karena pasti ada aja yang bakalan bilang mending umroh lah, mending naik haji lah, mending DP rumah lah, mending DP mobil, dan lain sebagainya. Karena seperti itulah memang sifat dasar kita sebagai manusia, nggak akan ada pernah puasnya. Oke, segitu aja untuk pembahasan gua mengenai RTX 3090 Ti. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing para tim mendang-mending. Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.